Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Oke, video kali ini kita akan belajar bersama tentang aturan Bayes subbab 1.8 ya, dari bukunya Walpole tentang ilmu peluang dan statistik untuk insinyur dan ilmuwan. Oke, langsung saja, tidak berpanjang lebar. Nah, di sini ada sebuah contoh yang diambil dari subbab 1.6 ya. Ini pasal ini subbab 1.6 tentang pemilihan secara acak seorang penduduk dewasa dalam usaha penggalakan kota tersebut sebagai objek pariwisata ke seluruh negeri. Nah, kita buka dulu contoh soalnya ya, yang di subbab 1.6. Nah, ini contohnya, tabelnya ini ada contoh. Ruang sampel menyatakan populasi orang dewasa yang telah tamat SMA di suatu kota kecil. Mereka dikelompokkan menurut jenis kelamin dan status pekerjaannya. Gitu ya. Ini tabelnya. Yang bekerja, laki-laki wanita jumlah 600, tidak bekerja ini laki-laki 40, wanita 260. Ini total jumlah laki-lakinya, wanita, dan total seluruhnya 900. Daerah tersebut akan dijadikan daerah wisata dan seseorang akan dipilih secara acak untuk mempropagandakan atau mempromosikan ke seluruh negeri. Kita ingin meneliti kejadian berikut. Yang M laki-laki, yang E orang yang terpilih dalam status bekerja. Ya. Ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini ada tambahan keterangan. Misalkan tersedia keterangan tambahan bahwa 36 dari yang status bekerja dan 12 orang menganggur adalah anggota koperasi. Nah, berapakah peluang orang yang terpilih anggota koperasi? Misalkan A, kejadian bahwa orang yang terpilih anggota koperasi dengan memperhatikan bahwa gambar 1.9 nanti ada di bawah ini 9 itu A dapat ditulis sebagai gabungan dari dua kejadian yang saling terpisah. Itu ya. Yang berarti E irisan A dan E aksen irisan A. Jadi A itu merupakan gabungan ya dari E irisan A dan E aksen irisan A. Itu ya. Agar tidak bingung, kita lihat dulu ilustrasinya ya, di gambar. Ini gambarnya. Jadi ini diagram Venn-nya, ini lingkup E dan lingkup P aksen A. Ini yang pertama A, ini kan lingkaran A. Dalam A sendiri itu ada A yang beririsan dengan E, itu ya konsepnya irisan. Lalu di sini ada A yang beririsan dengan E aksen. Jadi ketika digabungkan itu sama dengan A. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan akibat 1 dari teorema 1.10, kemudian teorema 1.13 dari sini. Maka untuk peluang A-nya, perhatikan peluang dalam kurung ini ya, E irisan A gabungan E aksen irisan A. Itu ya. Jadi dari sini dengan menggunakan akibat 1 dari teorema 1.10, jadi ini akibat 1 teorema 1.10. Nih, karena ini merupakan dua kejadian yang saling terpisah ya, jadi dia menggunakan akibat 1 dari teorema 1.10. Nah, dari akibat 1 itu ini diubah menjadi tambah ya, peluangnya mereka dipisah. Lalu dari ini menggunakan teorema 1.13. Jadi yang pertama ini ya warna biru, ini
jadi seperti ini ya. PE peluang E dikalikan peluang A bila E diketahui, ditambah ini ya, peluang E aksen bila peluang A jika E aksen diketahui. Itu. Oke, lanjut. Ini gambar diagram Venn-nya tadi. Nah, dari subbab 1.6 dengan tanda tambahan A tadi, maka kita memungkinkan peluang E-nya berarti kan 600 per 900 ya. Peluang E yang terpilih 100 bekerja itu kan 600 ya, 600 ya. Dari 900 ini ya, berarti 600 per 900. Nih, untuk peluang A bila E diketahui berarti 36. Tadi dari yang soalnya itu per 600. 600 dari mana? Yang bekerja. Itu ya, ini 600 ini. Yang syaratnya jadi yang bekerja, yang aktif bekerja tadi per 600, 3 per 50. Berarti untuk E aksen 1/3 ya. Lalu untuk peluang A bila E aksen diketahui berarti kan sisanya ya, yaitu 12 per 300. Nah, 12 tadi kan yang dari anggota koperasi itu ini ya, per 300. Nah, kenapa kok per 300? 300 di sini dari yang tidak bekerja. Ini ya, tidak bekerja 300. Jadinya 1 per 25. Nah, peluang ini disajikan dalam bentuk diagram pohon seperti gambar 1.10. Nanti kita perlihatkan. Di sini cabang pertama menyatakan peluang PE atau peluang E dikalikan peluang A yang bila E diketahui. Lalu cabang kedua peluang E dikalikan peluang A bila E aksen diketahui. Maka ini bentuknya dari ini ya, dari sini yang kita jabarkan tadi. Di sini maka peluang E-nya 2/3 ini dikalikan 3 per 50 ditambah 1/3 dikali 1 per 25. Totalnya jadi 4 per 75. Oke, dari ilustrasi ini maka muncul sebuah teorema, teorema jumlah peluang atau aturan penghapusan. Karena ruang sampelnya di sini disekat-sekat ya, dipecah-pecah. Dan di sini teoremanya, teorema 1.16. Misalkan ada sebuah kejadian B1, B2 sampai BK merupakan satu sekatan partisi dari ruang sampel T. Tadi kan yang A disekat ya, jadi dua bagian. Dengan PB1 PBI maksud saya tidak sama dengan 0 untuk I-nya 1, 2 sampai K. Maka untuk setiap kejadian A anggota T bentuknya seperti ini ya. Jadi peluang A sama dengan sigma peluang BI irisan A di mana I-nya itu dari 1 sampai K. Nah, sama dengan ini. Sigma PBI dikalikan peluang A bila BI diketahui di mana I-nya dari 1 sampai K. Nah, ini ilustrasi dari contoh yang sebelumnya tadi. Jadi untuk peluang E itu kan 2/3. Nih, dari awal peluang E-nya 2/3. Untuk A, jadi E ke A ini berarti kan peluang A bila E diketahui itu berarti 3 per 50. Untuk A bila E aksen diketahui 1 per 25. Ini 2/3 untuk E aksen. Maka yang ini dikalikan ya. EE dikalikan PA. Bila E diketahui, lalu ini P aksen dikalikan dengan peluang A bila E aksen diketahui. Ini dari ilustrasi yang contoh sebelumnya ini. Lanjut, ini buktinya. Ini dengan menggunakan diagram Venn yang di sini. Ini ada sebuah himpunan lalu dipotong-potong ya menjadi beberapa bagian. Lihat bahwa kejadian A merupakan gabungan dari jumlah kejadian yang saling terpisah. Nah, ini A. Dari B1 ini kan irisan dengan A di sini. B2 irisan dengan A,
lalu ada B3 terus sampai BK. Maka A itu kan gabungan dari semua tadi itu ya, B1 irisan A, B2 irisan A, dan sampai BK irisan A, lalu mereka digabungkan. Nah, dengan menggunakan akibat teorema 1.10, akibatnya itu berbunyi seperti ini. Jadi ketika ada peluang ini lalu digabungkan, maka bisa dipisah seperti ini ya, ditambah untuk A1 sampai AN ya. Jadi kalau saya tulis, jadi jika ada peluang A1 gabungan A2 gabungan A3 sampai AN, ini gabungan AN, maka ini sama saja peluang A1 ditambah peluang A2 dan seterusnya sampai peluang AN. Nah, ini. Dan syaratnya mereka harus saling terpisah. Seperti ini. Lalu dari sini berarti untuk yang pertama, untuk BI irisan A ini kan sama saja B1 dikalikan peluang A bila B1 diketahui, ini juga sama, B2 dikalikan peluang A bila B2 diketahui, berarti bisa dipersingkat jadi sigma seperti ini ya. Jadi ini kan jika dipersingkat seperti ini, dan ini dijabarkan satu persatu seperti ini tadi ya, jadi sama saja nilainya. Ini seperti contoh yang sebelumnya di awal-awal itu ya. Oke, lanjut. Semoga paham. Di sini ada contoh 1.38. 3 anggota koperasi dicalonkan menjadi ketua. Peluang Pak Ali terpilih 0,3, peluang Pak Padu terpilih 0,5, sedangkan Pak Cokro 0,2. Itu ya. Pak Ali terpilih, maka peluang kenaikan iuran koperasi 0,8. Bila Pak Padu atau Pak Cokro terpilih, maka peluang kenaikan iurannya 0,1 dan 0,4. Berapakah peluang iuran akan naik? Nah, sini A itu berarti orang yang terpilih menaikkan iuran. Tuh, berarti ada bisa Pak Ali, Pak Padu, atau Pak Cokro. Pak Ali dimisalkan dengan B1, B2 itu Pak Padu, B3 Pak Cokro yang akan terpilih di sini ya. Maka menggunakan aturan penghapusan yang sebelumnya ini, berarti PA peluang A-nya ini, berarti kan ini kan mereka saling beririsan ya, B1 dengan A, B2 dengan A, B3 dengan A, lalu digabungkan masing-masing. Maka langsung saja di sini berarti peluang B1 dikalikan peluang A bila B1 diketahui ditambah peluang B2 dikalikan A, B2 diketahui ditambah peluang B3 dikalikan BA bila B3 diketahui. Ini langsung penjabarannya bisa kalian coba sendiri ya. Jadi langsung berarti di sini nanti kan B1 irisan dengan A sama saja ya, B2 irisan dengan A, B3 irisan dengan A, masing-masing digabungkan ya. Nah, di sini langsung menggunakan saja ya. Dengan melihatkan diagram pohon di gambar 1.12, ini gambar diagram pohonnya. Ini diagram pohonnya ya. Jadi B1, lalu ini bila naik iurannya peluangnya B2, B3, ini diagram pohonnya. Di sini tadi dari diagram itu gambar 1.12 yang cabang, berarti untuk B1 dikalikan peluang A bila B1 diketahui berarti kan 0,3. 0,3 ini kan dari B1 ini ya, 0,3, lalu dikalikan 0,8 ini bila B1 tadi kan Pak Ali, bila iuran naik kan 0,8, berarti dikalikan 0,8.
begitu juga yang lainnya. Pak Badu, lalu yang kemungkinan naik 0,1, lalu Pak Cokro naiknya 0,4, masing-masing dikalikan, lalu dijumlahkan, ketemu 0,37. Gampang ya, semoga paham. Nah, sebagai ganti menghitung peluang A menggunakan aturan penghapusan, misalkan sekarang kita cari peluang bersyarat, yaitu B3 bila A diketahui di contoh 1.38. Dengan kata lain, bila diketahui bahwa iuran telah naik, berapakah peluang Pak Cokro yang terpilih menjadi ketua? Di sini terbalik ya. Jadi di sini kalau yang pertama peluang A naik jika berarti yang pertama Pak Ali terpilih, naik jika Pak Badu terpilih, naik jika Pak Cokro terpilih. Nah, di sini dibalik peluang B3 bila A diketahui. Berarti artinya berarti kan A harus tahu dulu ya. Berarti di sini iurannya naik dulu, lalu peluangnya Pak Cokro. Nah, sedangkan di sini misalkan di sini peluang A bila B1 diketahui, artinya Pak Ali terpilih dulu baru iurannya naik. Berarti juga sama sini ya, Pak Badu terpilih dulu baru Pak Ali iurannya akan naik. Itu ya perbedaannya ya, beda posisi juga beda makna. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan yang disebut aturan Bayes, seperti itu. Ini aturan Bayes. Nah, misalkan jadian B1, B2 sampai BK merupakan suatu sekatan dari ruang sampel T dengan PBI tidak sama dengan 0 untuk I-nya 1 sampai K. Misalkan juga di sini A suatu kejadian sembarang dalam T dengan PA peluang A itu tidak sama dengan 0, maka di sini peluang BR bila A diketahui, R di sini 1 sampai K sini ya. Itu sama dengan P BR irisan dengan A per peluang sigma peluang BI irisan dengan A, di mana I-nya 1 sampai K. Ya. Di sini peluang BR yang sama saja nilainya dengan peluang BR dikalikan peluang A bila BR diketahui per sigma PBI dikalikan peluang A bila BI diketahui, di mana I-nya dari 1 sampai K. Nah, di sini paham ya. Jadi yang di sini kan kejadiannya ya, intinya dari 1 sampai K. Yang sini menyatakan tentang suatu sekatan ruang sampel, sedangkan R sendiri itu berarti peluangnya, menyatakan peluangnya, di mana R-nya itu dari 1 sampai K. Ini buktinya. Jadi menurut definisi peluang bersyarat, jadi jika peluang BR bila A diketahui itu kan sama saja peluang BR irisan dengan A per peluang A. Nah, dari sini kita menggunakan teorema 1.16, maka pada penyebutnya ini ya, A-nya itu berarti kan sama saja peluang sigma peluang BI irisan A, nah I-nya dari 1 sampai K. Ini dari teorema 1.16 ya. Ini peluang 1.16. Jika kalian lupa atau bisa dilihat video sebelumnya diulang. Lalu di sini kita menggunakan teorema 1.13 ya, di mana bagian pembilang ini berarti bisa kita jabarkan sama saja dengan peluang BR dikalikan peluang A irisan dengan BR. Ini ya. Yang bawahnya dari teorema 1.16 maka terbukti. Nih, semoga paham, mudah ya pembuktiannya. Oke, lanjut saja. Yang terakhir contoh 1.39. Kita kembali ke contoh 1.38 yang tentang koperasi tadi itu. Bila seorang merencanakan masuk jadi anggota koperasi tersebut tapi menunda beberapa minggu dan kemudian ia mengetahui bahwa iuran telah naik, berapakah peluang Pak Cokro terpilih jadi ketua? Ya, tadi yang pertanyaan tadi yang di bawah itu sebelum teorema. Jadi dibalik di sini
iurannya naik dulu, lalu diketahui Pak Cokro jadi ketua. Yang tadi kan Pak Cokro naik, iurannya Pak Cokro naik dulu, baru iurannya akan naik. Itu ya, di sini kebalik. Iurannya sudah tahu naik, lalu ditanyakan peluangnya yang Pak Cokro terpilih. Maka di sini kita akan menggunakan aturan Bayes dari 1.17 ya. Jadi di sini B3 tadi penyimbolannya Pak Cokro, peluang B3 bila A diketahui, A itu berarti iurannya naik, maka peluang B3 dikalikan peluang A bila B3 diketahui per peluang B1 dikalikan peluang A dikalikan bila B1 diketahui, B2 lalu dikalikan peluang A, B2 diketahui, dan ini ya B3 dikalikan peluang A bila B3 diketahui. Nah, ini tadi sudah kita hitung, ketemu 0,08, yang bawah ketemu 0,24, 0,05, 0,08 ini ya. Dikalikan, disederhanakan ketemu 8/37. Nah, ini peluang yang ditemukan. Nah, berdasarkan kenyataan bahwa iuran telah naik, hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar bukan Pak Cokro sekarang yang jadi ketua koperasi tersebut. Karena di sini kita hanya memprediksinya saja ya, apakah Pak Cokro apa tidak. Jadi itu hanya kemungkinan besar. Berarti kemungkinan yang lain lebih besar selain Pak Cokro ya. Dari 2 orang sisanya itu. Nah, untuk peluang yang lainnya, 2 orang sisanya bisa kalian jawab sendiri ya, kenapa kok seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.